Pembahasan RAPBD Jember tahun 2025 dengan acara pandangan umum fraksi dalam menanggapi penyampaian nota pengantar Raperda APBD tahun anggaran 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Jember pada tanggal 19 November tahun 2024. Dalam acara yang berlangsung berikut penyampaian anggota DPRD Kabupaten Jember fraksi Nasdem, Hurul Fatoni. Pandangan umum fraksi Partai Nasdem terhadap nota pengantar Raperda APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2025. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, Selasa 19 November 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semuanya. Salam prestasi. Yang kami hormati PJS Bupati Kabupaten Jember, saudara ketua, wakil ketua, ketua fraksi, ketua komisi, dan segenap anggota DPRD Kabupaten Jember, saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jember, saudara pimpinan PKK dan Dharma Wanita baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Jember beserta seluruh pengurus, saudara segenap perwakilan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi, unsur media cetak dan elektronik, mahasiswa, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebelum pembacaan pandangan umum fraksi ini kami mulai, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir di gedung DPRD ini dengan agenda pembahasan RAPBD tahun 2025 dengan acara pandangan umum fraksi dalam menanggapi nota pengantar Raperda APBD tahun anggaran 2025. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, pembimbing kita, panutan kita sebagai baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sekalian akan memperoleh syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, bulan November adalah bulan sejarah dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu kita dari tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Kita doakan semoga para pahlawan yang telah gugur selalu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semangat pahlawan, dengan semangat Hari Pahlawan, kita sebagai generasi penerus, mari kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya bagi bangsa dan negara Indonesia. Partai Nasdem mengapresiasi kinerja PJS Bupati beserta jajarannya yang telah bekerja keras menyelesaikan RAPBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2025. Namun tentunya ada beberapa hal yang menjadi catatan sebagai masukan demi peningkatan kinerja yang lebih baik. 1. Optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Jember dengan penguatan local taxing power sebagai salah satu strategi dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 adalah mengimplementasikan ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai upaya optimalisasi kemandirian fiskal daerah di Kabupaten Jember. Kami harap dengan peningkatan dan optimalisasi PAD yang nantinya tidak menambah beban masyarakat. 2. Fraksi Partai Nasdem meminta kepada pemerintah Kabupaten Jember untuk mendukung dan menyelesaikan dengan program nasional yang telah direncanakan seperti pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan peningkatan infrastruktur pelayanan publik. 3. Meminta kepada pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan optimalisasi realisasi sumber pendapatan asli daerah
berdasarkan potensi terutama di sektor UMKM, pertanian dan pariwisata. Perlunya dilakukan penyegaran strategi baru dalam pengelolaan sektor ini agar mampu memberikan tambahan pemasukan bagi Kabupaten Jember. 4. Mencermati alokasi belanja daerah sebesar 4,648 triliun, di mana belanja modal hanya 436 miliar, sedangkan belanja operasional setelah dikurangi dengan belanja pegawai dianggarkan jauh lebih tinggi mencapai 2,21 triliun. Fraksi Partai Nasdem memohon TAPD melalui saudara PJS Bupati memberikan penjelasan terkait struktur belanja di atas. Padahal seperti kita tahu bersama bahwa besaran belanja modal merupakan pencerminan pembangunan di suatu daerah. 5. Dalam struktur belanja RAPBD 2025 terlihat bahwa belanja untuk infrastruktur hanya 31,92%, jauh di bawah persyaratan minimal yaitu 40%. Ironisnya, belanja pegawai yang notabene dibatasi maksimal hanya 30%, diketahui bersama-sama bahwa pada RAPBD 2025 malah dianggarkan mencapai 31%. Kami fraksi Partai Nasdem memohon pendapat rasional saudara PJS Bupati Jember terkait hal ini. Padahal mengacu pengalaman yang lalu, tingginya belanja pegawai di tahun 2024 ternyata tidak membawa nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kita ke seluruh besar kabupaten kota di Jawa Timur, tapi justru malah menempati peringkat Jember terakhir se-provinsi Jawa Timur. Apakah ini masih akan kita ulangi di tahun 2025? Nah, mencermati peningkatan PA dari sektor pajak dan retribusi sebesar 1,20 triliun, mohon dijelaskan bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Jember untuk memenuhi target pajak dan retribusi di atas. Sedangkan seperti kita bersama bahwa upaya ekstensifikasi sumber pendapatan dari pajak dan retribusi yang dilakukan tahun 2024 dengan menaikkan NJOP, BPHTB, retribusi parkir, retribusi pasar dan lain sebagainya menjadi keluhan yang jadi rahasia umum karena dirasa sangat mencekik rakyat dan bahkan dapat berpotensi menaikkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember. Kemudian, di mana letak keberpihakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Jember? Sementara kita cermati dari peningkatan PAD melalui sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang pisahkan dan lain-lain PAD yang sah hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 5,52% saja. Padahal seperti yang kita ketahui bersama, Pemkab Jember banyak memiliki aset yang belum dikelola dengan baik, atau kata lainnya banyak aset Pemkab Jember yang tertidur. Seharusnya dengan banyaknya aset Pemkab yang belum dikelola ini, jika dilakukan pengelolaan dengan baik, dapat memberikan kontribusi melalui PAD yang cukup tinggi seperti pesan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, sehingga menaikkan NJOP, BPHTB dan segala bentuk retribusi bukan sebuah opsi yang perlu dilakukan. 7. Pemkab Jember juga sudah meminta DPRD Jember agar 22 raperda dibahas dan disahkan di tahun 2025. Di antaranya adalah raperda tentang kebencanaan dan peredaran gelap narkoba. Namun hasil pengelolaan anggaran yang berasal dari CSR (Corporate Social Responsibility) belum pernah disinggung dalam putusan RAPBD 2025. Fraksi Partai Nasdem menilai bahwa hal ini merupakan tidak adanya kepekaan dari Pemkab Jember untuk penanganan hal-hal yang besar bersifat sosial. Untuk kepentingan masyarakat pada posisi force major, padahal kita tahu bahwa setiap ada kejadian bencana baik fisik maupun sosial, Pemkab tidak bisa menangani secara langsung dengan alasannya adalah tidak cukup anggaran karena CSR belum pernah diberdayakan secara tepat. 8. Mandatory spending dianggap sebagai permasalahan, padahal hal tersebut merupakan amanat undang-undang dan bagian dari Pemkab dalam rangka mematuhi ketentuan mandatory spending tersebut. Karena yang kami ketahui faktanya belanja
di bawah 40% dan belanja pegawai masih di atas 30%. Sementara dari tahun-tahun permasalahan hanya itu saja. Selalu kesadaran wajib pajak, selalu kesadaran wajib pajak dan kurangnya SDM pengelola pajak yang menjadi tumpuan. Sampai kapan hal tersebut berlanjut jika kita hanya menjalankan tugas normatif dan tidak overfeeder out of the box? Sudahkah kita berpikir ada solusi konkret dari Pemkab kita Bapenda untuk mengatasi hal tersebut agar tidak menjadi permasalahan abadi bagi pendapatan di Pemkab Jember? Sumber lain yang kita lihat, Pemkab Jember hanya omong kosong belaka, omong saja. Kita tahu fakta saat ini justru di Jember, khususnya di 3 rumah sakit daerah dan puskesmas, justru digerogoti kemandiriannya, bahkan hampir kolaps karena dituntut untuk menanggung pemberian gratis bernama Jimren. Tolong hal ini dirilis diberikan jawaban konkret agar tidak lagi terulang di tahun-tahun mendatang. 11. Per hari ini pemilu kada akan digelar 8 hari lagi. Untuk itu, fraksi Partai Nasdem DPRD Jember menyerukan sesuai dengan komitmen yang tertuang dalam fakta integritas yang sudah ditandatangani bersama oleh seluruh partai politik, juga termasuk ASN dan penyelenggara pemilu, supaya netral agar semua pihak mampu dan bertanggung jawab serta saling menjaga akan pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Jember berjalan aman dan kondusif. Kita tahu dan sepakat bahwa pemilu di Jember harus benar-benar damai. Beda pilihan itu biasa. Jangan karena pilihan berbeda justru kita pada ini tidak mampu membuat suasana menjadi kondusif. Demikian pandangan fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember terhadap nota pengantar rancangan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2025. Semoga apa yang telah kita ikhtiarkan hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memabukkan di Kabupaten Jember. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati, kami Partai Nasdem selalu berkomitmen untuk mengawal seluruh program pemerintah, yaitu sinergi membangun bangsa, mulai dari perusahaan kebijakan hingga pelaksanaan benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat Jember, bukan kepentingan pribadi ataupun golongan. Wis wayang Jember baru, Jember maju. Dan melalui sidang terhormat ini kami fraksi Partai Nasdem menyetujui untuk dibahas pada sidang-sidang berikutnya. Selanjutnya, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kekuatan serta mendukung setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Izin Ketua, izin Pak BJS, sebelum saya mengakhiri pandangan umum, saya ingin menyampaikan pantun dulu ya. Bisa dijamin dengan semangat. Saya tidak mengikuti itu, ya. Buah mangga, buah pepaya, buah naga dimakan bersama. Kalau anggota DPR di Kabupaten Jember ini selalu bahagia, jangan lupa perbanyak silaturahmi dan perbanyak kunjungan kerja. Satu lagi, buah mangga, buah pepaya, buah naga ditambah. Kalau anggota DPRD ingin selalu bahagia, ojo lali, mojo selamat. Salam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko.